Didikan tanpa keteladanan adalah kemunafikan dan batu sandungan. Yang setuju bilang ladan. Saya akan bahas tentang keteladanan orang tua dulu. Orang tua itu dihormati karena keteladanannya. Satu kali dalam sebuah funeral, saya menghadiri sebelum pemakaman tuh ada ibadah duka ya, tutup peti. Di situ kita bisa lihat apakah seorang ayah yang meninggal dunia telah menjadi teladan atau tidak bagi anak-anaknya. Karena di hari itu anak-anaknya akan bersaksi tentang papahnya. Satu kali saya hadir di situ dan anak laki-laki ambil mic dan ngomong bagaimana papahnya adalah seorang papa yang luar biasa. Papa yang sangat sayang istri dan anak-anaknya. Papa yang kerja keras untuk mereka. Papa yang sudah prepare untuk sekolah mereka sampai kuliah. Dan di situ mereka nangis karena kehilangan papa yang begitu baik. Dan saya bersyukur sekali meskipun papahnya meninggal di usia muda, ya sekitar umur 40-an belum 50. Wah itu tragis ya, anak-anaknya masih sangat butuh dia. Tapi luar biasanya, meskipun umurnya tidak terlalu panjang, dia meninggalkan keteladanan yang luar biasa. Kenapa banyak pria-pria hari ini gagal jadi suami yang baik? Kenapa banyak pria-pria gagal jadi papa yang baik? Karena mereka tidak punya figur papa yang baik. Seperti tadi saya bilang, jadi orang tua tuh gak ada sekolahnya. Nah, kita mesti ngerti kalau kita mau dihormati sama anak-anak kita. Kita mau dihormati sama bawahan kita. Kita mau dihormati sama anak-anak rohani kita. Kita harus jadi teladan buat mereka. Katakan saya harus jadi teladan. Banyak orang berpikir kita harus mendidik anak-anak kita. Dengan cuma ngajarin terus keras gitu ya. Tegas, galak. Padahal yang paling penting adalah keteladanan. Karena didikan seorang ayah tanpa keteladanan adalah kemunafikan. Gak heran anak pendeta banyak yang bandel. Why? Saya dulu gak mau jadi pendeta. Kenapa tau gak? Image pendeta tuh jelek banget di hati saya. Why? Waktu saya masih remaja sampai saya kuliah di Australia. Teman-teman saya yang anak pendeta itu bandel-bandel. Dan ketika papanya khotbah nih ya, anaknya itu ngenyek. Ngomong doang lu, teori lu, palsu gitu loh. Aduh dalam hati saya, jangan sampai gue kawin sama pendeta. Jangan sampai gue jadi pendeta, kejadian loh. Makanya jangan suka bilang amit-amit. Beneran nikah sama pendeta, beneran jadi pendeta. Dulu kalau saya khotbah keliling saya selalu bilang gini, saya bukan pendeta, saya hamba Tuhan. Karena gini, didikan tanpa keteladanan adalah kemunafikan dan batu sandungan. Yang setuju bilang amin. Berapa banyak pendeta cuma pintar khotbah tapi gak melakukan apa yang dia khotbahkan. Kemudian jemaat kecewa dan akhirnya meninggalkan gereja. Makanya selalu saya ngajarin teman-teman hamba Tuhan, khotbahkan yang kamu lakukan. Jangan pernah ngajarin yang kamu gak hidupin. Karena itu akan jadi bumerang buat kamu. Teladan hidup seorang ayah adalah panutan bagi anak-anaknya. 1 Timotius 3 ayat yang keempat. Seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Saya mau ngomong dulu tentang ayah nih. Karena figur bapak itu penting dalam hidup semua anak. Anak-anak yang gak punya figur bapak yang baik cenderung lemah dalam pergaulan. Mereka jadi terlibat free sex, narkoba karena gak punya figur bapak. Maka Tuhan aja kita panggil bapak, bukan mama. Karena figur bapak sangat penting. Teladan hidup seorang ayah itu yang jadi panutan buat anak-anaknya. Seorang kepala keluarga yang baik. Disegani, bukan ditakuti. Dan dihormati oleh anak-anaknya. Kenapa banyak anak yang gak hormat sama papahnya?
Karena papanya nggak jadi teladan buat mereka, sesederhana itu sih. Papa yang selingkuh, papa yang males, papa yang gak mau kerja, papa yang ngomong jorok. Baru kemarin saya diceritain, ada anak kecil itu sama pembantunya kasar banget. Kalau ngomong tuh jorok, anak kecil di bawah 5 tahun. Ternyata cerita punya cerita, dia niru papanya. Karena papanya suka maki-maki. Papanya kalau sama pegawai kasar. Jadi anak itu lihat orang tua. Lebih baik kita dihormati daripada kita ditolak. And there I find you in the mystery.